Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah yang berjudul Aku Istri, Bukan Pembantu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berdiri di depan pintu rumah besar itu, membawa koper kecil dan selembar mahar sederhana yang diberikan suamiku, Reza. Dengan senyum hangat, dia menggenggam tanganku erat, meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tolong sabar ya sayang," bisiknya sebelum menekan bel. Pintu terbuka, menampilkan sosok wanita dengan raut wajah dingin. Ibu mertuaku. Tanpa senyum, tanpa sapaan hangat, dia hanya melirikku dari atas ke bawah, lalu memutar tubuhnya masuk tanpa sepatah kata pun. Aku dan Reza saling berpandangan. Aku berusaha tetap tenang. Aku tahu, dari awal beliau tidak menyukaiku. Bagiku, menikah dengan Reza adalah sebuah keajaiban. Dia pria baik, penyayang, dan tak pernah mempermasalahkan latar belakangku. Aku hanyalah seorang gadis sederhana, yatim piatu yang dibesarkan oleh nenek. Sementara Reza berasal dari keluarga terpandang. Ibunya menginginkan menantu dari keluarga kaya dan terhormat, bukan perempuan biasa sepertiku. Kami melangkah masuk, dan disitulah aku merasakan bahwa rumah besar ini terasa begitu dingin. Bukan karena suhunya, tetapi karena sambutan yang kuterima. Di ruang tamu, ayah mertua menyambutku dengan anggukan kecil. Kakak ipar perempuanku, Nadia, hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Hanya Reza yang mencoba mencairkan suasana. "Bu, ayah, terima kasih sudah menerima kami." Ibunya menatapku dengan tatapan meremehkan. "Kamu bisa tidur di kamar tamu di belakang," katanya datar, seolah aku ini tamu tak diundang. Aku menelan ludah. Bukankah sebagai istri, aku seharusnya tidur sekamar dengan suamiku? Tapi aku tak berani membantah. Hari-hari pertama pernikahan ini menjadi ujian besar bagiku. Setiap kali Reza pergi bekerja, aku ditinggal sendirian dengan ibu mertua dan Nadia yang memperlakukanku seperti seorang pembantu. "Ani, tolong buatkan teh untuk ibu." "Ani, setrika baju-baju Nadia." "Ani, bersihkan dapur dan jangan lupa cuci piringnya." Tak ada satupun dari mereka yang memanggilku dengan sebutan menantu. Bahkan, namaku pun hanya disebut untuk perintah-perintah sepele. Aku mengerjakan semuanya tanpa keluhan, mencoba bersabar. Aku berpikir, mungkin jika aku menunjukkan baktiku, mereka akan menerimaku dengan hati yang lebih terbuka. Namun, aku salah. Suatu hari, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Kenapa sih Reza harus menikah dengan perempuan miskin seperti dia? Lihat, tangannya kasar. Pantas saja kerjaannya cuma bersihin rumah. Aku terpaku di balik dinding. Hatiku hancur. Aku ingin menangis, ingin pergi, tetapi aku tahu aku harus bertahan. Aku mencintai Reza, dan aku ingin membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi, sampai kapan aku harus bertahan jika aku terus dianggap bukan istri, melainkan hanya pembantu? Aku mulai memahami satu hal. Di rumah ini, aku tidak dianggap sebagai istri, tetapi sebagai seseorang yang harus melayani. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku tahu ibu mertua dan Nadia tak pernah menyentuh masakanku, tapi aku tetap mencoba. Setidaknya, aku ingin Reza menikmati sarapan buatan istrinya sebelum berangkat kerja. Namun, saat aku hendak menyajikan teh untuk Reza, Nadia dengan sengaja menyenggol lenganku. Brak! Cangkir itu terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Aku terkejut, buru-buru berjongkok untuk membersihkannya. Tapi sebelum aku sempat mengambil serpihan kaca, suara tajam ibu mertua sudah menyambar. "Ani, apa-apaan ini?" Aku menegakkan tubuh, masih menggenggam pecahan cangkir. "Maaf bu, aku tidak sengaja." "Kamu memang tidak becus, sudah miskin, ceroboh pula." Aku tercekat. Mataku melirik Reza, berharap dia akan membelaku, tetapi suamiku hanya diam. Tatapan penuh permohonan di mataku tak mampu menggerakkan hatinya untuk berbicara. Sementara itu, Nadia hanya tersenyum sinis. "Aduh, kasihan banget, Kak. Jangan-jangan, waktu dulu kerja sebelum nikah, kamu memang cuma jadi pembantu ya?" Dadaku bergetar. Harga diriku diinjak-injak begitu saja. Aku ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Jika aku membalas, aku hanya akan semakin dibenci. Akhirnya, aku hanya menunduk dan berkata, "Maaf bu, aku akan membersihkannya." Aku tahu aku sedang dipermalukan. Aku tahu mereka ingin melihat aku menyerah dan pergi. Tapi aku tidak akan pergi. Aku harus bertahan.
Namun, malamnya, saat aku berbaring di kamar kecil di belakang, aku tak bisa menahan air mataku lagi. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Hari demi hari berlalu, dan perlakuan ibu mertua serta Nadia semakin menjadi-jadi. Aku seperti bayangan di rumah ini, tak terlihat kecuali saat mereka membutuhkan sesuatu. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah sikap mereka, melainkan sikap Reza yang semakin dingin terhadapku. Dulu, sebelum menikah, dia begitu hangat, perhatian, dan selalu melindungiku. Tapi sekarang, setiap kali pulang kerja, dia lebih memilih duduk di ruang tamu bersama ibunya, daripada menemui aku di kamar belakang. Jika aku mencoba berbicara, jawabannya singkat dan terkesan enggan. Aku merasakan ada jarak di antara kami. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengannya. "Reza, kamu kenapa? Kamu berubah." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. "Ani, aku lelah. Aku nggak mau ribut. Kamu tahu, kan ibu masih butuh waktu untuk menerimamu? Tapi ini bukan soal ibu. Ini soal kita." Suaraku bergetar. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, bahkan di pernikahan kita. Reza menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. "Aku nggak tahu harus gimana, Ani. Aku di tengah-tengah. Aku harus membahagiakan ibuku juga." Hatiku mencelos. Jadi, aku tidak termasuk dalam daftar yang harus dia bahagiakan? Aku istrinya, tapi mengapa aku yang harus berkorban sendirian? Aku ingin menangis, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku juga butuh dia di sisiku. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia sudah beranjak pergi. Aku mau tidur di kamar depan. Ibu butuh aku. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, meninggalkanku dalam dinginnya malam yang semakin terasa menusuk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar layak aku perjuangkan? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalaku. Aku di tengah-tengah. Aku harus membahagiakan ibuku juga. Bagaimana dengan aku? Apakah aku tidak pantas bahagia? Keesokan paginya, sebelum subuh, aku sudah bangun dan mulai mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Aku menyapu, mencuci piring, menyiapkan sarapan. Saat sedang menjemur pakaian, aku mendengar suara ibu mertua dan Nadia bercakap-cakap di ruang tamu. "Reza pasti sudah mulai sadar kalau istrinya itu cuma beban," ujar Nadia sambil tertawa kecil. "Hahaha, memangnya mau sampai kapan hidup dengan perempuan miskin begitu? Aku yakin, cepat atau lambat dia pasti ceraiin Ani," timpal ibu mertua dengan nada puas. Tanganku gemetar. Jadi, ini yang mereka inginkan? Agar Reza meninggalkanku? Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Aku harus tetap kuat, namun keinginanku untuk bertahan mulai goyah. Untuk apa aku terus berada di tempat yang tidak menginginkanku? Hari itu, aku membuat keputusan. Aku harus pergi. Malamnya, setelah semua orang tidur, aku memberanikan diri menulis surat untuk Reza. "Reza, suamiku, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku menikahimu bukan untuk menjadi pembantu, bukan untuk menjadi seseorang yang diabaikan. Jika kamu memang mencintaiku, aku harap kamu akan mencariku. Jika tidak, maka anggap saja ini akhir dari segalanya." Aku pergi. Dengan hati yang berat, aku meninggalkan surat itu di meja kamarnya, lalu mengambil koper kecil berisi beberapa pakaian. Dengan langkah pelan, aku keluar dari rumah itu. Aku tak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, hanya suara langkah kaki yang menemani malam sunyi ini. Dadaku terasa sesak, tapi aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku berhak bahagia, meski bukan di rumah itu. Aku kembali ke rumah sederhana orang tuaku, disambut dengan pelukan hangat dari ibu. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Nak?" tanyanya sambil mengusap rambutku. Aku tersenyum lemah. "Karena aku ingin berjuang, Bu. Tapi ternyata perjuanganku sia-sia." Hari-hari berlalu dan perlahan aku mulai bangkit. Aku mencari pekerjaan, membangun kembali hidupku yang sempat hancur. Aku bukan lagi Ani yang dulu. Aku kini wanita yang lebih kuat. Sementara itu, di rumah mertuaku, kekacauan mulai terjadi. Reza menemukan suratku pagi itu dan langsung panik. "Ani pergi?" tanyanya dengan suara gemetar. "Iya, biar saja. Bagus kalau dia sadar diri," jawab ibu mertuanya santai. Tapi Reza justru merasakan kekosongan yang aneh. Aku memang selalu diam dan menahan diri, tapi kepergianku membuatnya sadar betapa besar pengorbananku. Seminggu kemudian, Reza datang ke rumah orang tuaku. Aku yang saat itu baru pulang kerja, terkejut melihatnya berdiri di depan rumah. "Ani," suaranya serak, wajahnya terlihat lelah. Aku menghela napas.
Kenapa kamu di sini, Reza? Dia menatapku penuh penyesalan. Aku bodoh, aku biarkan kamu tersakiti. Aku membiarkan ibu dan Nadia memperlakukanmu dengan buruk. Aku seharusnya melindungimu. Aku tersenyum miris. Tapi kamu memilih untuk diam. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku menyesal, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Hatiku bergetar, tapi aku tahu aku tidak bisa dengan mudah percaya lagi. Reza, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri sekarang. Dia terdiam. Aku melihat ketakutan di matanya. Takut kehilangan aku untuk selamanya. Aku nggak akan maksa kamu untuk kembali sekarang, katanya lirih. Tapi aku akan membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku akan membangun rumah tangga kita dari awal, dengan atau tanpa restu mereka. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Buktikan, Reza. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihargai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.